Belum bimbingan nih, belum selesai nih 8 nih. Iya, bimbingan terus anak keluar. Itu lagi lagi. Sosial lagi, nambah satu. apa ya semester? Ngapain? Gas ini ngobrol terkait skripsi. Nggak ada sama sekali. Gimana nih? Terus pada bahasa masih ada sosiologi. Kemarin kita pelajari ya. Baru sih. Baru kan belum sama. Iya sama sebenarnya Pak Dadang. beda jam ya kita. Beda jam. Jadi kita harus sama ya diskusi sama itu ya. Gimana kita? Jadi Pak Dadang. Jadi ini terkait masa sosiologi hukum, kali ada yang tidak pada lebih. Oh, sosiologi hukum. Kebetulan tadi kita habis mempelajarinya. Ya kalau kayak gitu kita bahas bareng aja. Kita bahas bareng aja. Mulai kita diskusi terkait masa sosiologi hukum itu. Kita ulas dari awal sampai detailnya bagaimana. Setuju ya? Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mazhab sosiologi hukum secara garis besar dan menurut pandangan para ahli sosiologi hukum. Mazhab dalam sosiologi hukum terbagi menjadi dua aliran utama, yakni aliran positif dan aliran normatif. Aliran positif memandang sosiologi hukum sebagai studi yang hanya fokus pada fakta kasat mata yang terjadi dalam masyarakat tanpa mengaitkannya dengan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, nilai atau tujuan yang tergandung di dalamnya. Sosiologi hukum dalam pandangan ini hanya mempelajari hukum sebagaimana adanya dalam praktik sosial tanpa mempertimbangkan norma atau nilai yang mendasarinya. Sebaliknya, aliran normatif memandang hukum tidak hanya sebagai fakta yang teramati, tetapi juga sebagai intuisi nilai dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi untuk mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan sosiologi hukum tidak bisa dipisahkan dari institusi utama seperti politik dan ekonomi, yang juga mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Berbagai tokoh penting dalam sosiologi hukum memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam mengenai hubungan antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan. Karl Marx misalnya memandang hukum dan kekuasaan politik sebagai alat yang digunakan oleh kelas kapitalis untuk mempertahankan kepentingan mereka, baik di bidang politik maupun ekonomi. Menurutnya, hukum adalah sistem peraturan yang melayani kepentingan kelompok masyarakat yang dominan, yakni para kapitalis. Sementara itu, Emile Durkheim yang sejak awal berfokus pada kajian hukum mengkategorikan hukum menjadi dua jenis berdasarkan jenis solidaritas dalam masyarakat, hukum yang menindak represif dan hukum yang mengganti restitutif. Max Weber sebagai tokoh penting dalam sosiologi hukum modern melihat hukum sebagai kumpulan norma yang disusun berdasarkan konsensus yang di dalamnya terkandung kekuatan pemaksaan atau memastikan kepatuhan. Adapun Oliver Wendell Holmes menekankan bahwa hukum terbentuk melalui proses keputusan hakim yang mengemukakan bahwa the life of law is not logic, it has been experience, yang menandakan pentingnya pengalaman dalam perkembangan hukum.
Terakhir, Benjamin Nathan Cardoso sebagai seorang hakim berpendapat bahwa ketidakpastian dalam praktik peradilan semakin besar hukum yang sudah ada. Sementara itu, Roscoe Pound melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan menekankan pentingnya kepentingan sebagai faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan etika atau moral dalam kehidupan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi. Lebih dalam tentang mazhab sosiologis merupakan salah satu mazhab yang dikenal dalam ilmu hukum. Aliran ini berpangkal pada pembedaan antara hukum positif sebagai hukum yang dibuat dan atau ditetapkan oleh negara hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Hukum positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk mengembalikan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Pada prinsipnya, mazhab sosiologis memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Perasa atau sesuai berarti hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hakikat keberadaan hukum memang tidak dapat dilepas pisahkan dengan manusia dalam konteks kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk sosial yang dapat hidup tanpa manusia lainnya, yang tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Hanya dengan hidup masyarakat, manusia dapat mempertahankan eksistensinya dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia dapat memenuhi kepentingan, namun di sisi lain, sekaligus juga dalam hidup bermasyarakat berpotensi besar merusak, mengurangi, atau bahkan merampas kepentingan karena adanya kesamaan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia lain sebagai sesama anggota masyarakat. Hal ini merupakan dasar ontologis bagi keberadaan hukum, yaitu untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat yang dengan pengaturan tersebut maka akan memberikan jaminan kontinuitas kehidupan bermasyarakat. Dalam memberikan pengaturan, hukum memberikan perlindungan kepentingan tiap-tiap anggota masyarakat secara proporsional sehingga dapat perlindungan kepentingan bagi tiap-tiap anggota masyarakat. Itulah mengapa perbincangan tentang mazhab sosiologis ini sangat menarik, karena mazhab ini menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, mengingat hukum eksis karena senyatanya untuk masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Uki Astrawan. Dalam mazhab sosiologi hukum terdapat penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses di mana hakim atau aparat hukum lainnya membentuk hukum dengan menerapkan peraturan hukum umum pada kasus konkret. Secara lebih rinci, penemuan hukum dapat dianggap sebagai upaya untuk mengkonkretkan atau mengindividualisi peraturan hukum yang bersifat umum atau das solen dengan mempertimbangkan peristiwa konkret atau das seib. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutuskan suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada di hadapannya. Terkait dengan perspektif mazhab sosiologis, penemuan hukum oleh hakim harus disesuaikan dengan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum yang sah, hakim juga harus peka terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk menciptakan keputusan yang adil. Bahkan dalam situasi di mana suatu peraturan perundang-undangan
dianggap telah melanggar rasa keadilan masyarakat, hakim dapat menerapkan asas ius contra legem, yaitu mengabaikan peraturan tersebut demi menegakkan keadilan. Pendekatan ini berlandaskan pada pandangan filsafat hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang tidak mencerminkan keadilan sesungguhnya bukanlah hukum, melainkan hanya kekuasaan yang dibungkus dengan nama hukum. Sistem hukum Indonesia mengatur agar penemuan hukum oleh hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat guna menghasilkan putusan yang sejalan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi menurutnya begitu ya? Ya, sebenarnya Biasa nih. diskusi bro, diskusi kumpul filsafat. Sinilah catatan. Nah, di situ. Mazhab sosiologis sebagai sintesis falsafah normatif dan falsafah positivisme. Mazhab sosiologis atau sociological jurisprudence adalah mazhab atau aliran pemikiran dalam filsafat hukum sebagai metode penalaran yang lahir dalam sistem hukum Anglo-American dalam rumpun common law system, di mana model penalaran ini telah banyak dimodifikasi ketika sistem hukum negara lain mencoba mengkomodasikannya. Orientasi berpikir yuridis mazhab ini dipelopori oleh Roskopon, di mana aspek ontologisnya adalah mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim in concreto dan hukum adalah judgment law. Mazhab sosiologis ini sering kali dipersamakan dengan sosiologis hukum, mengingat keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai objek kajiannya yang dikaitkan dengan masyarakat. Padahal hal tersebut adalah tidak tepat. Mazhab sosiologis dan sosiologi hukum berbeda secara prinsip meskipun keduanya menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Kekeliruan yang mempersamakan keduanya dilatar belakangi oleh berbeda dengan ilmu sosial. Ilmu hukum menempatkan hukum sebagai objek keilmuannya ini dari dua sisi, yaitu sisi eksternal, hukum sebagai gejala sosial yang ada di masyarakat, sekaligus juga memandang hukum dari sisi internal sebagai suatu sistem nilai yang memberikan ukuran nilai bagi pedoman bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Kekeliruan ini akan dicoba untuk diluruskan dengan mengetengahkan perbedaan dalam tataran praktis bagaimana berikut. Mazhab sosiologis meliputi: yang pertama, apakah dalam memberikan keputusan, pengadilan telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan pandangan-pandangan mengenai kelayakan atau kepantasan yang berkembang dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kemudian yang kedua, apakah dalam pembuatan aturan hukum juga mengingat prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, hasil akhir yang hendak dicapai adalah apakah aturan hukum untuk putusan pengadilan sesuai prinsip-prinsip hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum dengan isu yang dikembangkan adalah: pertama, efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu. Kedua, pengaruh aturan hukum terhadap suatu keadaan tertentu. 3. Implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Dan keempat, hasil akhir yang hendak dicapai dengan studi ini adalah faktor-faktor yang menghambat atau mendorong efektivitas aturan hukum. Berpengaruh tidaknya adanya aturan hukum terhadap keadaan tertentu. Apakah implementasi telah dilakukan secara benar atau faktor-faktor yang menghambat atau mendorong individu taat akan hukum. Nalar filsafat hukum
menurut mazhab sosiologis ini adalah: pertama, titik berat hukum secara konseptual bukan pada hukum positif, melainkan pada hukum yang secara faktual hidup di masyarakat. Dan yang kedua, jikalaupun dibuat suatu hukum positif, maka isi dari hukum positif ini harus sesuai dengan aturan yang hidup dalam keseharian masyarakat. Demikian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mazhab sosiologi dalam hukum yang fokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu dipengaruhi oleh karakteristik dari sistem hukum common law. Dalam sistem ini, hukum dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat yang berkembang secara tidak tertulis dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum dalam common law adalah ciptaan masyarakat dan tidak memerlukan kodifikasi formal. Hukum ini mengendalikan straight decisions atas presiden, di mana putusan hakim menjadi sumber hukum yang mengikat bagi hukum lainnya. Dalam perkara serupa, dalam hal ini hukum yang ditetapkan oleh hakim disebut hukum in concreto, dapat berubah menjadi hukum in abstrakto atau hukum yang bersifat umum, mengikuti presiden yang ada. Pengaruh common law ini terlihat dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law, meskipun ada pengaruh substansif dari hukum Amerika setelah tahun 1967. Sistem civil law, sistem hukum ini di Indonesia tetap mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, meskipun hukum dapat mengembangkan hukum melalui putusan mereka dengan tetap memperhatikan keadaan masyarakat. Hukum sebagai norma tingkah laku menetapkan aturan yang mengikat dalam hubungan sosial dan menuntut perilaku tertentu dari individu dalam masyarakat. Norma hukum ini yang bersifat abstrak harus dikonvertkan dalam aturan hukum yang aplikatif. Masyarakat mengandung hukum dari berbagai perspektif. Hakim melihatnya sebagai profesi ilmu hukum dari sudut keilmuan dan rakyat kecil dari pengalaman sehari-hari. Mereka sering perkembangan sejarah. Hukum telah bertransformasi dari yang awalnya identik dengan kebiasaan menjadi peraturan tertulis dan bahkan hukum agama di kalangan masyarakat religius. Hukum dapat melihat dari dua sisi, yaitu sebagai peraturan normatif. Dalam konteks ini, ilmu hukum mempelajari hukum dari dua aspek, yaitu eksternal sebagai fenomena sosial dan internal sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum juga berusaha menghubungkan kewajiban hukum dengan situasi konkret, dengan mengingat bahwa keputusan terhadap hukum tidak bersifat amanah melainkan normatif. Mazhab sosiologi menekankan pentingnya living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sintesis antara positifisme hukum dan mazhab sejarah. Hukum dianggap sebagai hasil dari pengalaman yang diatur oleh akal, yang diuji oleh pengalaman dan diumumkan oleh otoritas yang sah. Pendekatan ini mengaku kebenaran dalam baik positifisme maupun mazhab sejarah, dengan menekankan pada pengalaman dan akal sebagai dasar pengembangan hukum yang relevan dengan kondisi sosial. Baik, bisa dilanjut ke teman yang lain. Jadi kesimpulan dari mazhab sosiologis dalam sosiologi hukum menawarkan perspektif yang penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Terdapat dua aliran utama dalam mazhab ini, yaitu aliran positif dan normatif. Aliran positif memandang hukum sebagai fakta sosial yang terpisah dari nilai-nilai yang mendasarinya. Sementara aliran normatif menekankan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan kenyataan sosial, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pandangan ini mengarah pada pemahaman bahwa
hukum tidak hanya perlu diterapkan sesuai aturan yang ada, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pemikiran para tokoh besar seperti Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, dan Roosevelt memberi kontribusi signifikan dalam sosiologi hukum. Marx memandang hukum sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan, sedangkan Durkheim mengategorikan hukum berdasarkan jenis solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat. Weber melihat hukum sebagai hasil konsensus sosial, sementara Kohn lebih menekankan pada fungsi hukum dalam rekayasa sosial yang bertujuan mengakomodasi sebagai kepentingan dalam masyarakat. Pandangan-pandangan ini memperkaya pemahaman kita sebagai hukum berfungsi dalam masyarakat yang lebih luas, baik sebagai refleksi nilai-nilai sosial maupun sebagai alat pengatur kehidupan sosial. Mazhab sosiologis berfokus pada perbedaan antara hukum positif yang dibuat oleh negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Hukum positif hanya efektif apabila sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada. Dalam mazhab ini, hukum tidak sekedar sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai suatu mekanisme yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan harus terus berkembang agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Penemuan hukum dalam perspektif mazhab sosiologis melibatkan proses mengorekkan peraturan hukum yang bersifat umum dengan memperhatikan kenyataan sosial yang konkret. Hakim sebagai aktor utama dalam penemuan hukum harus dapat menyesuaikan keputusan mereka dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang di sana. Hal ini penting karena keputusan hakim tidak hanya didasari pada teks hukum yang ada, tetapi juga pada pemahaman mereka tentang keadilan sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, hakim dapat menerapkan asas ius contra legem untuk menekankan keadilan, meskipun itu berarti mengabaikan peraturan yang ada. Secara keseluruhan, mazhab sosiologis menekankan pentingnya hukum yang hidup di masyarakat, yang menanggapi perubahan sosial dan berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum harus dilihat tidak hanya sebagai sistem aturan yang kaku, tetapi sebagai sebuah mekanisme yang dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum dan mazhab sosiologis memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan, bukan hanya sebagai sistem yang diatur oleh negara, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai dan keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial. Oh, jadi gitu untuk terkait mazhab baru paham. Terima kasih ya. Iya, Sama-sama. Saya mazhab sosiologi hukum ya penting dari kita diskusikan. Iya. Itulah. Baru tercerahkan. Ya mudah-mudahan kita jadi lebih paham. Fungsinya diskusi kan gitu. Iya, bermanfaat.